adanya kediaman saya sepi karena ya ini memang kan buat invest aja di sini. Ini pinggiran kota termasuk di sini. Pinggiran kota. Jadinya saya terima kasih banyak lah teman-teman mau berkunjung di sini. Nanti karena cuaca hujan yang kita nanti nunggu sebentar lah, kita main ke kebun yang terdekat aja, karena kalau ke kebun yang terjauh waktunya nggak nyampe kan sudah diatur ya Pak ya, hari harus kembali ke hotel. Nanti kita kalau bisa sempatkan ke pantai. Mungkin motivasi dari saya ya semangat lah berbisnis, semangat fokus pada satu tujuan kerja. Kalau bisa sampean dalam berbisnis itu ada goalnya, biar sampean semangat, ada targetnya, biar bisa goal lah. Jangan sekedar sudah harus punya planning ke depan supaya kita usaha kita tetap maju, tetap semangat. Susah sedikit nggak apa-apa, disimpan, kita terus tetap optimis dalam berusaha. Mumpung kita masih muda semua, nanti kalau sudah umur kita di atas 40 sudah susah. Saya gitu. Ya, mumpung yang muda-muda ini sampai pantai dulu kan nggak susah. Nah itu maksudnya, itu mungkin kita memulainya sudah ada yang di usia 22 itu malah udah enak. Saya dulu 22 pontang-panting Pak, pontang-panting ya, membangun usaha sama seperti masnya yang dari Kabupaten Banjar, mumpung masih muda dah diatur bisnis yang benar, fokus, terus mengembangkan, terus bangun network jaringan kayak ke kawan-kawan. Mungkin nanti yang petani puyuh sama begitu pulang ke Banjar membuat grup petani puyuh. Jadi misalnya si A punya langganan paman pentol 10, si B 10, kan kita nggak mungkin ngisi tiap hari. Jadi kasihlah teman kesempatan, terus bangun network sampai jauh-jauh. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin Mas Manda mau ngasih motivasi selanjutnya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya. Sebelumnya masuk dulu. Kemarin dia ngomong. Iya. Oh iya, benar. Ini ngomong kumpul di sini ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga sih baru perdana ke rumah Mas Andri ini ya. Iya. Saya kebetulan berarti saya baru pertama juga ke sini ya. Mungkin saya rencana sih mau buat teman-teman ke tempat saya di Samboja, cuma saya lihat waktu dan kayaknya udah nggak cukup ini ya. Karena di sana saya lebih ke Buah Naga dan ada teman yang memang tak sini hidroponik. Saya rencana mau kalau memang sempat saya mau bawa ke tempat Mas Usai. Mas Usai karena kita melihat waktu dan nggak cukup. Jadi mungkin kita pending aja dulu ya. Kenapa saya mau bawa ke teman hidroponik? Karena Pak teman yang itu Pak, untuk di Balikpapan aja sekarang bisa Pak. Untuk lubang tanamnya udah ada 30.000 lubang tanam dia. 30.000. 30.000. Jadi biar ada termotivasi buat teman-teman yang menerima bantuan untuk hibah kompetitif ya. Mungkin sih itu aja sih yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini Mas Uda kemarin kita kan waktu kemarin itu kita ada diskusi mengenai kelanjutan kerjasama kesepakatan antar usaha. Jadi potensi apa yang mungkin Mas Uda bisa sampaikan ke kawan-kawan? Kalau untuk potensi Pak, kalau untuk di Kalsel kami sudah sering Pak melakukan B2B itu Pak. Untuk khusus tanaman buah naga dan nanas, kami sering mengirim barang ke sana ya. Mengirim Pak. Ini ke depan buat teman-teman yang memang ingin membuka jaringan pangsa pasar buah naga dan nanas ataupun gimana sebaliknya, kami siap. Saya untuk di Samboja, memang kita lihat untuk di IKN ini Pak ya, Samboja ada ring 2. Ring 2 itu sangat potensi luar biasa. Kalau di Jakarta istilahnya Depoknya, Tangerangnya, Bekasinya. Jadi di sana saya rencana memang bersama Mas Mada juga dengan Eka Pak Andi Budi memang rencana pikiran buat bikin rencana badan usaha yang memang di mana master poinnya kami taruh di Samboja. Biar apa? Agar mudah mentransfer ketika IKN ini jadi lebih dekat untuk pengiriman.
ini peluang besar buat teman-teman semua. Insya Allah kami di Kaltim khususnya siap Pak berkolaborasi teman barang apa punya teman-teman semua yang bisa kerjasamakan, kami siap. Dan di telepon kapanpun kami siap. Jika teman-teman ini semua dari tanah laut, tanah bumbu, baru Banjar, ada datang ke Kaltim, kabari kami Mas. Nginap di tempat kami siap, gratis. Mau keliling kemana-mana ya. Gak usah maksakan sungguhnya, Insya Allah. Ada Mas Andri, Pak Made, mau di mana aja ada semua ya. Mau jamur di mana Pak, ada hidroponik, buah naga, nanas, teman-teman mau belajar bertani silakan. Kemarin Pak di tempat saya kemarin tuh mungkin ada yang kenal di Banjarbaru, Amanah Borneo Pak. Ya. Direkturnya Bu Ida Jarwati kemarin ingin ke tempat kami untuk belajar buah naga. Nginap Pak 3 hari. Jadi teman-teman yang ingin lebih fokus lagi kami siap. Kami usah pikir biaya untuk nginap, gratis tempat kami itu ya. Kami bawa keliling. Ada Mas Mada juga di sini, ada Mas Andri, ada Mas siapa sih? Pokoknya siap mau belajar apapun kami siap. Kerjasama, Mas Wahyu, Bayu, Mas Pak. Permagangan untuk Nah, pemagangan bisa. siap Pak. Oh, kami sih. Pokoknya nanti kabar aja. Kami Pak Made. Iya, aninya perjalanannya nggak tercover. Tapi kita lihat lama. Siap Pak. Pokoknya nanti Pak Made Pak kabari Pak ya. Lewat ketua DPM ya. Berarti kalau misalnya mau magang atau mau apa juga SNKPP juga sering Pak. Iya, ketemu saya sering. Ya kemarin SNKPP datang itu Pak, berapa? Hampir 100 orang Pak dari tempat saya, baru ke Mas Andri, Yang 100 orang. Pak Made, ya. 100 orang. Itu ya. 115 tahun kemarin ya. Iya, 115. Pokoknya untuk kerjasama apapun itu kami siap Pak. Bosan laut mana? Ya, banding dong ya. Mungkin yang buah naga ada nggak penerima manfaat kita? Buah naga belum ada ya Pak ya? Nanas kami itu sih yang Padahal buah naga itu satu komoditas unggulan di tanah laut. Cuman karena virus, akhirnya banyak tidak unggulan nggak jadi unggulan. Banyak yang memang kami dikit juga Pak, tapi kami ada anunya pemulihannya Pak. Nah ini maksudnya ilmu ini kan bisa Ya, siap nanti memang teman-teman mau anu siap kami Pak. Ini Pak Muhammad ya di dinas ya. Ini memang nggak rahasia lagi, semua produk buah naga di Kalsel itu memang banyakkan dari Kaltim. Dari Kaltim memang. Saya udah dari dulu udah tahu gitu kan. Cuma setelah itu mulai dibudidayakan di tanah laut, termasuk di tempat Pak Des saya di Gunung Raja itu 11 hektar. Tapi sekali 2 kali panen habis karena virus tadi itu. Iya. Sekali kena itu semua kena semua, Pak. Iya gitu. Nah ini yang sangat disayangkan ya. Terus tali Kaltim ini harganya cukup murah ya. Kami Kaltim segini Pak untuk sekarang harga 13.000 Pak. Yang A ya. Yang Yang ayah kereta. Kita yang sering itu yang sudah 1.000, 10.000 di Banjarbaru tuh grade Iya. berapa? 10.000 ini biasanya. Itu harga di petani Pak, 13 Ini kan sudah di pinggir jalan. Di jalan, ya. Pak. Berarti B itu. Ini begitu Pak. Tapi dari Kaltim itu juga. Iya. Iya kan? Ya, hebat kita. Oke, mungkin langsung aja berinteraksi. Kalau dari teman-teman ingin ada yang didiskusikan dengan Mas Andre sama Mas Suda, dua dulu. Nanti mungkin teman-teman yang lain nambah. Ya. Kalau untuk buah jambu kristal bisa. Jambu Pangatmo ya. Pangatmo. T4S. Pangatmo di Pasir. Jambu. Itu Potensinya di sana bisa. di mana? Besar sih. Harganya berapa? 2.000. Dari petani Pak. Dari petani 12. Di pasaran 20, 25. Nah itu bisa nanti sama Pak Masa ya kan Mas? Pak Ratno itu dari bibitnya. Budidaya. Nanti kan sampai mampir ya Pak. Nggak tahu nih kalau nggak lewat. Ya lihat ini tinggal saya. Terus jambunya jenisnya apa ya? Kristal. Kristal ya. Baik, ada lagi? Langsung aja. Mungkin kalau buah naga itu kalau perlu pupuk organiknya atau tidak itu nantinya kedepannya kalau masuk buah naga itu nah, nanti kalau mungkin seandainya sini nggak mampu kan mungkin bisa kolek-kolek di sana untuk menyuplai ke sini kan pupuk apa pupuk organik kan pupuk kandang nah misalnya Karena beliau besar-besarkan untuk berkarung. di sana saya koordinasi kalau memang cocok kan kayak apa gitu. Kalau selama ini kalau pengiriman dari Kalsel Kaltim itu
pakai apa, nah ini juga jadi masukan Iya. kita. Nah, Kami biasa kadang itu Pak untuk menghemat budget, kami kadang titip jalan itu Pak di bis itu Pak ya. di bis Bis. Bis bisa berapa banyak dalam bis? itu bis itu bisa hampir 1 ton itu Pak ya. Yang di mana, yang Kan di banyak bawah di itu? bawah ya? kan Bagasi. banyak armada Pak. Ah, Ada, kami pilih oh, satu. anu di apa? Enggak satu bis aja ya? Satu bis Pak ya. Oh, gitu ya. Kita di bagasinya bis gitu ya. Bagasinya Nah, terus biayanya berapa? Biayanya kemarin Pak kami biasanya itu pengiriman itu tergantung angin sih Pak, kita langsung kami kan tergantung apa banyaknya. Enggak, dia hitung per kilo atau Itu per kilo dia Pak ya. Kalau ini Pak adalah armada dari sini yang kirim ke sana, yang belinya ke sini kosong. Ada. Jeruk biasanya muat jeruk dari Jeruk. Kalsel ya kan, Iya. nganter ke Segiri, dia nanti pulang cari muatan Biasanya kami biasanya kan salak kirim gitu. buah naga, nanas itu ke sana ke pasar di dari daerah sini lain kan kosong. kosongan. Ya, Nah, itu itu. bisa nanti kan. Besok kalau musim jeruk dia berjeruk, kami berjeruk. Iya, Ada anu, biasanya. itu bisa. Ya, jadi kesininya bawa pupuk kan Ya, gitu. itu bentuk komunikasinya gimana itu dengan yang kayak gitu? Nanti bisa saya bantu Pak kalau bisa. Ya. Nah, ini kalau kadang hambatan kita tuh kadang ya seperti itu transportasi. Jadi nanti habis ini kita bisa bukan jadi masalah lagi kalau memang seperti itu. Jadi sekarang mungkin saya sendiri memang kapasitasnya kecil, tapi dengan adanya gambaran seperti ini kan kita bisa mengumpulkan Iya. nantinya supaya skala kapasitas bisa. Mas punya sampean tuh dimerekin nggak pupuknya? Untuk saat ini merek biasa aja Pak ya, belum disertifikasi atau segala macam, belum, sekedar supaya ada brandnya aja gitu. Bagaimana brandnya, pakai apa, labelnya? Labelnya pakai stiker aja Pak. Ada tapinya. Itu kemasan berapa Mas? Nah, kemasan berapa kilo? Kemasannya kemarin ada yang 2 kilo, ada yang 20 kilo. 20 kilo tuh yang pupuk kecil itu kan ada kan yang beras berasnya. Ada yang 2 kilo karena kita kemarin tuh larinya ke kota-kota yang tanaman kembang gitu. Organik untuk kembang kan di situ kemarin tuh. Cuman itu kapasitas Itu kecil. udah jadi kompos atau belum? Masih Sudah. Oke. Oh, nanti saya kirim wadah videonya waktu pembikinan dan Nah, kalau saya jangan video barangnya. Karena rempel Kalau mau 10 nggak apa-apa. Artinya barangnya udah sampai sini. kemarin tuh ada saya bawa, ya, cuman belum saya Bisa, tampilkan sih kemarin. Di mana? Di hotel kemarin. Oh, di hotel ada. Cuman nggak apa-apa, setengah sampai bawa. kilo aja tadi kemarin tuh. Sampai bawa, nanti kan saya kan punya jaringan toko pupuk banyak. Nah, Oh, dia iya. toko Iya, ada toko pertanian. banyak. Kami kemarin kan bawa 2, yaitu asap cair sama pupuknya. Hmm. Cuman belum tampilkan, masih di hotel. Nanti mungkin Nanti sampai bisa ambil aja ke saya nanti. Produknya Nanti sampai temu lah uji. siang. Barangnya nanti lihatin. Ada. Iya, Ya. soalnya saya kalau masalah berarti kan sampai butuh pasar untuk jual produknya Ah, sampean. iya. Ya intinya gitu kan? Iya. Ya. Kalau saya kalau memang pupuknya kan nanti sampean kasih ke saya, nanti saya bantu jualkan soalnya jaringan kios Banyak, ya. toko Oh, saya kan banyak. Bisa di Samboja Pak, dia yang supply untuk pertanian. Oh, Hampir iya. 1 kaltim lah kita dari ujung Oh, pokoknya pupuk organik, pupuk kandang. Iya, ya. iya paham saya. Tapi kan punyanya sampean kan pupuk kandangnya sudah difermentasi kan, sudah Iya. jadi kompos kan. Iya. Nah, bagus lagi. Jadi bukan masalah harga Kan ya. kalau Pak, di sini seperti Pak, barang. pupuk kompos itu yang laku mereknya Floris Pak, dari Banyuwangi. Itu Flores. Floris yang Flores. bungkusnya Iya. bungkusnya hijau itu sampai nggak. Nah itu di sini penjualannya ngeri Pak, kita sekali beli kontaineran dari jauh Pak. Siapa tahu produknya sampean bisa kualitasnya kurang lebih dari dia kan, kita kan untuk ongkos kirim kalsel kaltim saya rasa lebih murah lah daripada kita kontaineran di Jawa 13,5 juta ongkosnya Pak. Ongkosnya aja itu dia. Nanti bisa Mas, nanti kita tanya sampai tuh Mas. Oh iya. Ya, itu ya maksudnya itu. Walaupun usahanya Tapi kambing. kambing kan, tapi ya yang penting Karena saya turunannya. pribadi kan, turunannya itu kalau kotoran kambing itu lebih bagus daripada kotoran sapi karena Nah. makanannya kan Oke. dia gamal atau enak Oke. banyak kan itu. Nanti yang kena kambil ya, si anu banding room anu ambil apa kasih ke sampean biar diolah. Jadi produknya jadi banyak lagi kan. Produknya kan gitu. Tapi untuk semangka itu Mas Adri itu lebih baik untuk kayak pupuk kandang. Nah. Untuk kayak anunya Mas apa? Untuk P-nya ya. Iya. Jadi nanti sampai kalau kita bawa contoh produknya nanti tadi kan saya nanti coba lah nanti kalau misalnya memang dia dipakai kan, kalau di sini Floris itu dipakai semai Pak, campuran semai kita untuk menyemai itu. Nah nanti misalnya sama aja kan, kenapa kita beli produk dari luar tak pakai? Jadi nanti memang kalau ada kekurangan apa, kenapa yang bisa WA ke kita bisa Nah, lagi Revisi apa yang kurang. Nah, itu yang penting tuh itunya ya.
Oke, ada lagi? Udah? Ini ngomong kita ngumpul nih. Mas, mungkin sedikit Mas Andri sejarahnya sampai sini. Ya itu sejarahnya saya bisa sampai usaha besar itu dimulai dari saya menanam tomat populasi 4.000 atau 20. Itu saya kembangkan, terus waktu itu saya dapat kurang lebih hampir 80 juta dari modal 5 juta sekian lah, 5 juta 400 atau 5 juta 300 berapa. Itu waktu itu saya kena 15.000 per kilo. Jadi dari uang itu saya kembangkan terus, buka toko pertanian. Pertama saya petani Pak, punya toko pertanian, terus jadi distributor beberapa produk. Ini kan ruangan kaca ini sebenarnya mau saya buat kantor karena gudang saya masih pembangunan satu, jadi sementara kita taruh tempat barang dulu. Jadi usaha saya bukan dari warisan orang tua, bukan melanjutkan, enggak, benar-benar dari dua gulung usaha itu, dua roll. Nah sampai saya sekarang ingat-ingat itu, sampai saya sekarang mengakuisisi perusahaan mulsa di daerah Tangerang. Itu saya punya produk sendiri namanya Mulsa Millennial Gold. Nanti ada gambarnya saya. Ini mau launching bulan depan, nanti petani di Kalsel khususnya ini yang mau plastik mulsa WA saya, nanti saya kasih gratis, saya bagi 200 itu ada gambar saya, nanti ada produk sendiri namanya Millennial Gold, generasi emas. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, nanti teman-teman yang di Kalsel nanti saya kasih produknya. Saya beredarnya bukan cuma di Kaltim Kalsel Pak, Jawa Tengah distributornya Tani Jaya Unggul yang megang produk saya, di Jawa Timur ada Pusaka Tani yang megang produk saya. Itu launching itu ya akhir bulan ini udah selesai lah proses produksinya. Itu bahannya kualitasnya terbaik lah karena saya ikut belanja ke Cina. BD plastiknya murni itu. Baru diolah lagi. Iya, di Tangerang. Itu nanti ada foto saya, jadi saya punya brand mulsa sendiri, Millennial Gold. Itu punya sendiri apa? Anu Pak, jadi saham terbuka gitu Pak. Saya beli saham. Saya beli sahamnya lebih dari 60%. Nggak punya sendiri. Saya lebih sama 60% saya beli. Dan itu nanti kawan-kawan yang di Kalsel WA aja saya, Mas saya butuh mulsa, nanti saya kirim gratis pertama Pak. Pertama ya gratis. Sesuai kebutuhan atau ada batasannya? Dikondisikan. Kalsel saya kasih berapa kuota ya? Anu 6 roll lah Kalsel. Datanya Kalsel, pokoknya WA saya nanti ongkos kirimnya saya nanggung. Untuk pertama. 6 roll ya? 6 roll lumayan loh. Ya, yang penting anu Pak, benar-benar digunakan Pak. Dimanfaatkan. Saya mau nanam cabai pakai anu. Dokumentasinya Iya, perlu. soalnya saya untuk promosi itu saya bagi ke seluruh Indonesia 200 roll. Jadi penjualannya masih di Jatim, Jateng, Kaltim, masih 3 provinsi. Baru Kalselnya. Dokumentasinya yang penting ya. Kalau jadi anu Nanti Kalsel mungkin Kalsel enggak mungkin Kalsel sudah ada yang megang gambarannya Indo Prima, tokonya di Baraba. Enggak, tokonya aja, agen-agen Iya, di iya. daerah. Ya berarti kalau agen di daerah dia harus melalui Indo Prima. Nah, itu nanti dihubungkan. Iya, Indo jadi Prima. disposisi Mak Andri nanti ya. Iya. Masalah Itu nanti ada gambarnya saya lengkap gitu. Memang dikasih nama Millennial Gold karena generasi emas, memang Pak, kita ini anak muda yang bangun negara. Berarti itu jaraknya antara memulai usaha sampai sejauh ini udah berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Jadi bukan hal yang mudah mau instan 2 tahun mau menjadi Ya, saya kayak gini. 13 tahun Pak, saya 5 tahun itu jungkir balik Pak. Nah. Jungkir balik, udah hantam ombak lah ibaratnya. Jatuh bangun, habis tanah jual kepingan itu. Iya. Jadinya 6 tahun belakangan ini terus anu lah. Iya. Waktu bangun usaha itu benar-benar uang diputar-putar atau ada dana tambahan? Uang diputar-putar Pak, sama saya pinjem kur itu waktu itu 400 juta saya pinjem kur. Nah, ketika sudah usahanya gambar, jadi waktu itu saya habis tanam tomat itu 2 gulung, saya kembangkan jadi 7 gulung. Usahanya itu dari keuntungan itu 7 gulung, akhirnya sudah banyak, saya rekrut orang-orang bantu di kebun lah, sekalian buka toko pertanian itu pakai uang kur 400 juta itu. 400
400 juta itu waktu itu cicilannya kurang lebih sekitar 15 juta Pak. Per bulan. Iya, Bukan yang kur tani ya? bukan Pak, konvensional waktu itu Pak. Konvensional. Sekarang kur tani malah Nah, enggak. sebesar ini sekali itu aja atau Ada terus lagi. bekerja sama bank? Maksudnya ambil lagi. Saya ya habis itu bank bukan kur judulnya kan kalau sudah di atas 500. ya Komersil. saya pinjam 3 miliar Pak, betul. Pinjam 3 miliar dalam waktu 3 miliar itu. Sekarang masih ada nggak? Nggak ada lagi. Nggak ada. Alhamdulillah. Sekarang sudah terbebas dari utang dari 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Ya, gitu ya. Ya, itu sebuah pengalaman yang menarik kalau jalannya itu lurus-lurus saja ya. Kenapa? Ya, kalau lurus kalau bengkok payahnya kada kawal lagi kita minum di bank. Ya itu ya, jadi pengalaman juga gitu. Nah, ini kita dicontohkan yang lurus, ada contoh yang belok itu ketika kita dapat kur apalagi menerima dana HK yang dikasihkan aja gitu kan. Nah ini satu pengalaman yang luar biasa dari beliau dengan modal awal itu muter-muter aja baru Ya. dapat 400 kan. Nah, 400 juga bukan kur tani gitu. Jadi buat kawan-kawan sewaktu-waktu usahanya berhasil jangan lupa beli aset soalnya pengusaha itu nggak selalu di atas kan.